Shalom, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, yang berada di tempat ini maupun yang berada di luar maupun yang berada di rumah dengan mengikuti secara live streaming. Mari kita bersama-sama mengucap syukur kalau pada malam hari ini kita boleh bersatu hati, bersepakat, menyembah dan berdoa di dalam acara David Tabernacle Prayer bersama dengan GKKD Revival Semarang dan dengan seluruh pengayomannya. Mari kita bersama-sama menyatukan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita serukan doa-doa kita pada malam hari ini. Mari kita menyembah Dia. Besar, perbuatanmu ajaib.
terima kasih. Malam hari ini kami umat-Mu boleh datang Tuhan, datang untuk berdoa, datang untuk memuji Engkau, datang untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Tuhan, berbicara Engkau bagi kami. Sebelum kami menyampaikan doa-doa kami kepadamu, sampaikanlah isi hati-Mu bagi kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan beri kesempatan bagi kita untuk bertemu, untuk berdoa dalam acara kita doa setiap minggu, ya, Tabernacle Prayer. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita. Dan hari ini sebelum kita menyampaikan doa-doa kita kepada Tuhan, kita percaya bahwa doa-doa yang kita sampaikan kepada Tuhan itu didengar oleh Tuhan dan dijawab oleh Tuhan dan sungguh memberkati kita semua. Hari ini saya mau bacakan firman Tuhan bagi kita dari Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-4 sampai yang ke-7. Firman Tuhan berkata seperti ini. Yeremia 29 ayat 4 sampai yang ke-7. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Ayat 7, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara Tuhan Yesus, yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara Tuhan adalah terbelakangi daripada pembuangan bangsa Israel ke Babel. Kenapa mereka dibuang Bapak Ibu? Karena mereka tidak setia kepada Tuhan. Mereka memberontak kepada Tuhan. Dan Tuhan mengizinkan bangsa mereka dikalahkan oleh bangsa lain, oleh bangsa Babel, sehingga mereka harus dibuang di Babel. Mengalami banyak penderitaan di Babel Bapak Ibu. Dan waktu mereka mengalami pembuangan di Babel itu, nabi-nabi waktu itu tidak berbicara sesungguhnya. Mereka hanya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, menyampaikan apa yang baik-baik saja. Mereka tidak menyampaikan sejurnya kebenaran firman Tuhan, dan itulah yang membuat bangsa ini semakin menderita di Babel itu. Mereka tidak memberitahukan bahwa sebenarnya mereka dibuang itu selama 70 tahun. Nabi-nabi itu waktu itu tidak menyampaikan apa adanya kebenaran firman Tuhan, sehingga mereka berpikir bahwa wah, ini sebentar saja, penderitaan ini di pembuangan ini sebentar saja. Ternyata 70 tahun Bapak Ibu Saudara Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, segenap kita yang ada di ruangan ini, di rumah kita masing-masing, segenap kita yang hadir ini, bangsa di dunia ini termasuk bangsa kita, seperti apa yang dialami. Kita mengalami krisis COVID-19 Bapak Ibu. Lebih 2 tahun lebih kita mengalami hal seperti yang kita alami ini, terjadi yang dialami oleh bangsa Israel waktu itu. Dan saya memberi renungan hari ini adalah kontribusi orang percaya bagi kotanya. Di tengah-tengah bangsa Israel yang dibuang di Babel ini, Bapak Ibu, ternyata mereka ada perintah Tuhan yang benar melalui Nabi Yeremia. Ada kerinduan Tuhan yang benar yang disampaikan melalui Nabi Yeremia. Dan hari ini bagi kita semua juga,
Tuhan mau di tengah-tengah kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Di tengah-tengah kita mungkin mengalami krisis yang multi gara-gara COVID-19 Bapak Ibu. Ada maksud Tuhan, ada kerinduan Tuhan, ada perintah Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada setiap kita melalui ayat kebenaran firman Tuhan. Yang pertama Bapak Ibu yang saya lihat di sini adalah Tuhan menginginkan setiap kita, setiap orang percaya saudara dan saya, kita harus membangun rumah dan usaha Bapak Ibu. Itu yang pertama. Setiap orang percaya di situasi krisis, situasi sulit apapun, Tuhan menginginkan setiap kita, setiap orang percaya harus berani membangun rumah dan usaha. Kenapa Bapak Ibu? Karena ternyata Bapak Ibu, membangun rumah artinya membuat rumah itu menjadi tempat bagaimana menyembah, meninggikan Tuhan, bagaimana memuliakan Tuhan, Bapak Ibu Saudara Kristus. Jadi ini yang dirindukan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara Kristus, setiap kita Bapak Ibu harus berusaha bagaimana kita bisa membangun rumah kita, tempat kita berdoa, tempat kita menyaksikan kebaikan Tuhan, tempat kita menyatakan sukacita Tuhan, tempat kita mengajak orang untuk datang kepada Tuhan. Usahakanlah kita bisa membangun rumah. Dalam pelayanan saya Bapak Ibu kurang lebih 30 tahun Bapak Ibu, saya selalu menekankan kepada jemaat, bangunlah rumah. Sebisa kamu bangunlah rumahmu. Bangunlah rumahmu, tempat tinggalmu. Karena ini perintah Tuhan. Umat Israel yang ada dalam pembuangan itu situasi sulit. Memang sulit Bapak Ibu mungkin. Tapi Tuhan mau katakan kepada kita bahwa di tengah-tengah situasi sulit itu, kalau kita punya niat melakukan kebenaran firman Tuhan, ada berkat khusus, Tuhan akan mencukupkan Bapak Ibu. Saya pernah ada semacam kelakar Bapak Ibu. Bekicot saja dia ada punya rumah Bapak Ibu. Sebisanya seusahakan kita bangunlah rumah. Yang kedua dikatakan dari sini, bangunlah usaha. Bangsa Israel waktu itu Bapak Ibu, mereka dikatakan harus berkebun. Karena waktu itu hasil perkebunanlah menjadi mata pencarian mereka, menjadi kehidupan mereka. Maka disini bangunlah kebun. Dan zaman sekarang artinya, diartikan sekarang bagi kita harus bangun usaha, kita harus bekerja keras Bapak Ibu. Itulah sebabnya dalam 2 Tesalonika 10 dikatakan, orang yang tidak bekerja, orang yang tidak berusaha, ya kan? Orang yang tidak bekerja keras Bapak Ibu, janganlah dia makan. Itu kebenaran firman Tuhan. Dalam 2 Tesalonika 10 dikatakan begitu. Jadi Bapak Ibu Kristus, orang yang percaya, kontribusi kita yang pertama bagi kota di mana kita tinggal, kita harus berpikir Bapak Ibu, bangunlah rumahmu, tempat tinggalmu. Usahakanlah engkau punya rumah, punya tempat tinggal Bapak Ibu. Dan usahakanlah engkau punya usaha, pekerjaan, supaya engkau bisa menjadi berkat, menjadi kontribusimu bagi kota di mana engkau ada. Memang bangsa Israel Bapak Ibu, mereka tidak tahu ternyata 70 tahun mereka di pembuangan itu. Tapi Tuhan bilang, bangunlah rumahmu di sana. Kalau mereka tahu mungkin 70 tahun mereka mungkin berusaha. Tapi nabi-nabi waktu itu tidak menceritakan seperti itu, hanya melalui Yeremia. Nabi Yeremia disampaikan Bapak Ibu. Jadi mari Bapak Ibu, kita harus mengerti dan tahu kebenaran firman Tuhan ini. Usahakan bangun rumahmu. Itulah tempatmu engkau memulai menyampaikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang luar biasa itu kepada setiap orang. Tempat itu menjadi tempat mesbah doamu. Tempat itu menjadi tempat engkau menyampaikan firman Tuhan kepada anak-anakmu, keluargamu Bapak Ibu. Yang kedua Bapak Ibu, saya lihat ayat yang selanjutnya, ayat ke-6 dikatakan sini, ya carikanlah katanya pasangan, laki-laki, perempuan diusahakan. Saya melihatnya ini bahwa sebagai orang yang percaya kedua Bapak Ibu, kontribusi kita bagi kota, kita harus membangun rumah tangga, harus berkeluarga Bapak Ibu. Jadi setiap orang percaya Bapak Ibu, kita harus berumah tangga. Jangan senang menjomblo. Kalau ada kesempatan menikahlah. Ya, memang Bapak Ibu kalau kita lihat, apakah jodoh menjadi urusan pribadi saja atau urusan keluarga? Saya pikir Bapak Ibu, urusan jodoh pernikahan itu harus ada peran serta orang tua. Karena anak-anak kita yang menikah, yang mau menikah Bapak Ibu, belum sehikmat seperti kita memiliki hikmat Bapak Ibu. Ada satu contoh, seorang anak muda yang mungkin sedang bertunangan siap untuk menikah misalnya.
Mereka udah siap menikah, mereka bertemu di satu tempat. Kemudian dia katakan, si laki-laki bilang begini, sayang, hari ini, dompet saya ketinggalan. Atau kartu kredit saya udah batas limit. Jadi saya nggak bawa apa-apa. Kamu saja yang bayar ya. Anak perempuan Bapak Ibu yang senang jatuh cinta, dia tidak punya hikmat. Dia pikir itu benar. Dipikir itu nggak modus. Bisa saja itu betulan, bisa juga modus Bapak Ibu. Tapi kita orang tua, saudara orang tua kita semua pasti tahu. Kalau misalnya masa mereka bertunangan aja, persiapan menikah saja misalnya, anak perempuan kita sudah diperlakukan seperti itu, bagaimana nanti kalau mereka menikah? Jadi penting sekali Bapak Ibu, ada peran serta orang tua. Kalau kita melihat bagaimana Ishak dicarikan jodoh oleh Ishak ya, dijadikan oleh Abraham, menjadi istrinya adalah Ribka Bapak Ibu. Ada peran orang tua dan pernikahan itu luar biasa Bapak Ibu. Ya bukan berarti kita sekarang ini orang tua tidak perlu atau anak-anak saja gitu Bapak Ibu. Itu bagian kita. Jadi saya berdoa, kebenaran firman Tuhan mengatakan, carikanlah, menikahlah, bangunlah rumah tangga, beranak cuculah, penuhilah. Bangsa Israel Bapak Ibu, waktu mereka dibuang ke Mesir, jumlah mereka Bapak Ibu hanya 70 orang. Tapi keluar dari Mesir, jumlah mereka menjadi 2,5 juta Bapak Ibu. Karena umat pilihan Tuhan, umat Tuhan tidak boleh berkurang Bapak Ibu. Itu yang dikatakan di ayat ini tadi. Jadi yang kedua Bapak Ibu, berumah tanggalah. Itu kebenaran firman Tuhan. Bangunlah rumah tangga, menikahlah yang akan menikah Bapak Ibu. Kalau ditolonglah anak kita menemukan jodoh yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang dari Tuhan, yang akan menjadi memuliakan nama Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu adalah, apa kontribusi kita bagi kota adalah mensejahterakan kota. Tugas kita lah mengambil bagian mensejahterakan kota kita. Gereja kita GKKD Semarang Bapak Ibu, kita bagaimana berdoa untuk kota Semarang. Bahkan kita mengikuti Karnaval Paskah semua. Apa yang bisa kita lakukan untuk kota ini? Bahkan ada hamba Tuhan di gereja kita Bapak Ibu, kalau ada masalah musibah apapun, dia langsung maju ke depan. Kalau ada banjir kayak kemarin banjir rob, dia langsung datangi, bawa rombongan menyelamatkan Bapak Ibu. Itulah bagian. Seorang pengusaha di Bandung Bapak Ibu, dia diberkati Tuhan, dia bangun jalan 1,5 kilometer. Dia beton jalan kampung Bapak Ibu. Itu cara Bapak Ibu. Bahkan ada orang-orang Kristen mengumpulkan dananya, bagaimana menolong orang-orang yang tidak punya kaki palsu, ya, supaya punya kaki palsu gitu, yang masalah dengan kaki. Ada yang buat operasi katarak dan sebagainya. Itu bagian kita Bapak Ibu. Jadi mari kita kontribusi orang percaya untuk yang ketiga adalah bagaimana kita mensejahterakan kota. Yang keempat Bapak Ibu, apa kontribusi kita sebagai orang percaya untuk membangun kota kita adalah mendoakan. Ambil bagianlah mendoakan kota kita, di mana kita tinggal. Bangsa ini mereka memang bukan asalnya di Babel Bapak Ibu, tapi mereka sudah dibuang Tuhan ke sana karena ketidaktaatan mereka, karena ketidakkesetiaan mereka Bapak Ibu. Dan Tuhan bilang, mendoakanlah kota itu. Itu ayat yang ke-7 Bapak Ibu. Doakanlah kota itu. Puji Tuhan, gereja GKD Revival Semarang dan yang ada di kota Semarang, luar kota, luar pulau, kita tiap hari berdoa Bapak Ibu, 4:30 pagi. Itu kontribusi kita. Kita mendoakan kota kita, pemerintah kita yang ada Bapak Ibu. Itu yang dirindukan oleh Tuhan. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, ada 4 hal yang Tuhan mau sampaikan bagi kita hari ini. Pertama Bapak Ibu, kontribusi ke orang percaya, saudara dan saya, orang yang percaya kepada Tuhan. Yang pertama adalah bangunlah rumahmu dan usahamu. Bekerjalah sekuat tenagamu, bekerjalah dengan giat. Yang kedua, bangunlah rumah tanggamu. Menikahlah yang sudah waktunya menikah. Supaya kita keturunannya semakin banyak. Karena keluarga yang menikah, keluarga yang akan mewarisi keluarga-keluarga yang takut akan Tuhan. Yang ketiga, sejahterakanlah kotamu. Yang keempat, doakanlah kotamu di mana engkau tinggal. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh Nabi Yeremia kepada umat Tuhan yang ada di pembuangan di Babel karena ketidaktaatan mereka, karena mereka tidak setia kepada Tuhan. Tuhan,
di tengah-tengah mereka mengalami penderitaan itu, Tuhan memerintahkan berfirman kepada mereka supaya mereka Tuhan membangun rumah mereka dan usaha mereka ya Tuhan, supaya mereka bekerja Tuhan di tengah-tengah penderitaan di pembuangan yang mereka alami ya Tuhan. Juga kami diingatkan supaya kami Tuhan, udah saatnya waktunya bagi setiap umat-Mu, anak-anak muda kami, yang perempuan, yang laki-laki, saatnya untuk menikah, supaya menikah, berumah tangga, membangun rumah tangga menjadi pewaris kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan, melahirkan anak-anak ilahi, itulah kerinduan hati-Mu ya Tuhan. Dan yang selanjutnya kami diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan supaya kami Tuhan mensejahterakan kota kami, ambil bagian Tuhan bagi kota kami. Dan yang selanjutnya kami harus Tuhan mengambil bagian dalam doa-doa kami, doa-doa syafaat kami untuk kota kami. Terima kasih Bapa, firman-Mu sudah disampaikan, hamba-Mu selesai berbicara, tetapi firman-Mu terus berkata-kata dan terngiang-ngiang dan akan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa, haleluya, amin. Terima kasih ya Bapak. Kami bersyukur pada malam hari ini Tuhan, Engkau beri kesempatan kami untuk berdoa untuk negeri dan bangsa kami, untuk pemimpin kami, pemimpin bangsa Indonesia. Kami sungguh bersyukur hidup di negeri Indonesia yang subur makmur, limpah roh jinawi Bapak. Kekayaan alamnya yang luar biasa Tuhan. Tapi kami juga tahu Bapak, kami di negeri Indonesia ini pun juga ada suatu masalah dalam kehidupan kami semua Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden Republik Indonesia Tuhan Yesus, Bapak Jokowi Bapak, serta Wakil Bapak Presiden Bapak Ma'ruf Amin Tuhan. Kami berdoa bagi mereka Tuhan Yesus, kiranya Engkau berikan panjang umur, sehat, serta Bapak mampu memimpin bangsa Indonesia yang lebih dari 250 juta penduduknya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi Bapak Menteri-Menteri, yaitu daripada pembantu Presiden Bapak, kiranya mereka bekerja dengan luar biasa untuk bangsa ini Bapak. Mereka berdoa untuk melindungi rakyatnya, untuk membantu rakyatnya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Biar bangsa Indonesia adalah bangsa yang utuh Bapa, tidak terpecah belah ya Tuhan. Kami patahkan roh pemecah belah dalam bangsa Indonesia ini Bapa, tetap bersatu dalam kesatuan negara, kesatuan Republik Indonesia Tuhan, di bawah naungan Garuda Pancasila serta kebinekaan ya Bapa yang tidak terlepas akan kami sebagai bangsa Indonesia Tuhan. Biarlah kami tetap bersatu dalam perbedaan kami Tuhan, perbedaan suku agama, tetap kami ya Bapa bersatu dalam kehidupan ini Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Terlebih juga kami berdoa bagi mereka, para pemimpin di MPR, DPR, Badan Legislatif, Yudikatif, Eksekutif Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa ya Bapa berikan roh kebijakan Bapa dalam memimpin kami ya Bapa. Selalu mendengarkan aspirasi-aspirasi rakyat, selalu mendengarkan apa yang dimohonkan rakyat, supaya bangsa Indonesia ini, rakyat Indonesia ini ya Tuhan Yesus, selalu dalam kehidupan ya Tuhan Yesus, supaya mereka ya Bapa kami selaku rakyat Indonesia sebagai pewaris ya Bapa. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa ya Bapa Engkau berkenan menjamah mereka Tuhan. Engkau selalu ya Bapa berikan roh kekuatan dalam memimpin bangsa ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Dan biarlah ya Bapa jauhkan dari roh korupsi yang senantiasa ya Tuhan untuk memperkaya diri sendiri Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Biarkanlah juga Tuhan Yesus pembangunan dibangun di negeri ini ya Bapa, di bawah pimpinan Bapak Jokowi Presiden kami Bapa, dapat adil dan merata ya Bapa, demi kemakmuran rakyatnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur karena Engkau telah melindungi bangsa ini dari malapetaka.
Jauhkan roh pemecah belah atas hidup kami. Lindungi bangsa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Ya. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk malam hari ini. Karena kasih setiamu Tuhan, kami bawa bangsa ini Tuhan, bangsa Indonesia yang kami cintai ini Tuhan, di dalam tanganmu, di dalam kuat kuasamu Tuhan. Engkau yang sanggup memulihkan bangsa ini Tuhan, memulihkan Tuhan perekonomian bangsa ini Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Industri-industri mulai bangkit Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Engkau juga yang menolong Tuhan, UMKM Tuhan mulai bangkit Tuhan, dan supaya bangsa ini Tuhan tetap maju Tuhan, apapun kondisinya Tuhan tetap maju, bersemangat Tuhan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Engkau juga Tuhan yang menyejahterakan perekonomian bangsa ini Tuhan, bangsa Indonesia ini Tuhan. Dan kami berdoa kepadamu Tuhan, Engkau juga yang menolong setiap pengusaha-pengusaha Tuhan untuk bersemangat membangun bangsa ini Tuhan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang sejahtera Tuhan, bangsa yang takut akan Engkau Tuhan, dan bangsa yang memiliki kekayaan yang luar biasa dan dapat digunakan dengan yang luar biasa juga Tuhan. Sungguh Tuhan, kami bawa bangsa Indonesia ini di dalam tangan-Mu, di dalam pembangunannya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk saat ini yang terjadi buat bangsa ini Tuhan, tentang penyakit hepatitis Tuhan akut Tuhan. Engkau sendiri Tuhan yang akan menolong setiap departemen kesehatan untuk menanganinya Tuhan, untuk berpartisipasi Tuhan untuk menjaga supaya penularan ini tidak terjadi Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk penyakit PMK pada sapi Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Engkau juga yang menolong Tuhan, dinas kesehatan hewan Tuhan, di dalam nama Yesus, untuk berpartisipasi Tuhan, untuk menanggulangi ini semua Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Sungguh Tuhan, kami bawa bangsa ini, bangsa Indonesia dalam setiap persoalannya di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang menolong Tuhan, Engkau Tuhan yang sanggup lakukan itu Tuhan. Tuhan, kami juga membawa Tuhan kota kami tercinta, kota Semarang ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Engkau yang taruh hikmat marifat, roh takut akan Engkau itu buat Pak Wali Kota Tuhan, berserta jajarannya Tuhan. Engkau sendiri Tuhan yang menolong mereka Tuhan, untuk membawa kota Semarang ini menjadi kota yang sejahtera, untuk membangun kota ini menjadi kota yang perekonomian yang maju, pariwisata yang maju juga Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya Tuhan, campur tangan-Mu itu luar biasa buat kota Semarang ini Tuhan, dan kami mengucap syukur untuk kota Semarang ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk akhir-akhir ini Tuhan, kalau terjadi rob Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Engkau senantiasa yang akan menolong Tuhan, tempat-tempat yang terkena rob Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Engkau juga yang memberikan hikmat mengatasi rob ini Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Engkau juga yang akan menolong Tuhan mereka Tuhan. Engkau juga yang membuat situasi menjadi tetap aman Tuhan di dalam kota Semarang ini Tuhan. Sungguh Tuhan, kami bawa kota Semarang ini di dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu Tuhan, dan kami mengucap syukur atas kota ini Tuhan. Engkau sendiri Tuhan yang akan bekerja, dan Engkau sendiri Tuhan yang akan menyejahterakan kota ini, dan Engkau sendiri yang akan menolong setiap kami untuk selalu taat dan setia kepadamu Tuhan di kota ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Yes. Kau pulihkan kota tercinta kami ya Tuhan.
bersatu dengan tangismu bagi kota tercipta. Biar belas kasih-Mu Bapa yang bertambah nyata dicurahkan atas kami lewatlah umat-Mu. Ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah kota tercinta, sinari dengan terang kasih-Mu, dengar doa kami. Yes Tuhan, kami sujud di kaki-Mu Tuhan. Kami sujud di kaki-Mu, merendahkan diri, bersatu dengan tangis-Mu bagi kota tercinta. Biar belas kasih-Mu Bapa yang bertambah nyata dicurahkan atas kami lewatlah umat-Mu. Ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah kota tercinta, sinari dengan terang kasih-Mu, dengar doa kami. Ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah kota tercinta, sinari dengan terang kasih-Mu, dengar doa kami. Ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah kota tercinta, sinari dengan terang kasih-Mu, dengar doa kami, dengar doa kami, dengar doa kami, dengar Benar Tuhan, terima kasih Tuhan atas malam hari ini. Kami terus berdoa Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat keluarga-keluarga, buat rumah tangga Tuhan, umat-Mu yang ada di negeri ini Tuhan. Biarlah Tuhan setiap keluarga umat-Mu menjadi berkat bagi masyarakat di tengah-tengah mereka, di mana mereka berada Tuhan. Menjadi terang, menjadi teladan Tuhan bagi setiap orang-orang yang ada di tengah-tengah mereka Tuhan. Berkatilah Tuhan setiap keluarga, biarlah setiap keluarga menjadi keluarga yang mengasihi Engkau,
menjadi keluarga yang kuat Tuhan, menjadi keluarga yang takut akan Engkau, menjadi keluarga yang utuh, menjadi keluarga yang mengasihi Engkau Tuhan. Kami rindu Tuhan bahwa lawatan-Mu Tuhan terjadi bagi setiap keluarga yang ada di negeri ini Tuhan. Kirun hati kami Tuhan, biar setiap keluarga Tuhan membawa anak-anaknya Tuhan, membawa rumah tangganya Tuhan datang kepada Engkau, menyembah Engkau. Dan biarlah Tuhan, Engkau hidup di tengah-tengah keluarga umat-Mu di negeri ini Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, berkatilah Tuhan setiap kepala keluarga yang ada di negeri ini Tuhan. Biarlah Tuhan, Kau sanggupkan kepala rumah tangga, Engkau menolong Tuhan, supaya kepala rumah tangga bisa sanggup Tuhan, memenuhi kebutuhan kehidupan mereka sehari-hari Tuhan. Berkatilah Tuhan setiap apa yang dikerjakan oleh kepala rumah tangga, umat-Mu yang ada di negeri ini Tuhan. Berkati usaha mereka Tuhan. Kami rindu Tuhan, setiap kepala rumah tangga membawa keluarganya Tuhan datang kepada Engkau. Kami rindu juga Tuhan berdoa buat para ibu-ibu Tuhan. Berikanlah Tuhan hati yang lemah lembut Tuhan, untuk mendidik anak-anak mereka Tuhan, untuk mengajari anak-anak mereka Tuhan, supaya mereka Tuhan dengan sabar, dengan hati yang tulus Tuhan, dengan bersuka cita Tuhan, mendidik anak mereka, membawa anak mereka Tuhan untuk menyembah Engkau Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kerendahan hati kami Tuhan, bahwa setiap keluarga umat-Mu yang ada di sini Tuhan, semakin hari semakin rindu Tuhan, bersekutu dengan Engkau. Rindu Tuhan beribadah bersama-sama di gereja Tuhan, bersama dengan anak-anak mereka. Dan kami juga berdoa Tuhan, bahwa kami menolak setiap roh perceraian Tuhan yang ada di keluarga yang ada di negeri ini Tuhan. Terutama umat-Mu Tuhan Yesus yang ada di gereja-Mu di tadi Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kami tolak segala roh perceraian Tuhan. Kami tolak segala roh-roh jahat Tuhan yang mengganggu Tuhan hubungan suami istri Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan kami berdoa setiap keluarga di umat-Mu yang ada di negeri ini Tuhan, terutama di gereja-Mu, menjadi keluarga yang melayani Engkau, keluarga yang sungguh-sungguh Tuhan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap lansia Tuhan, setiap senior Tuhan yang ada di gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Biarlah Tuhan hati mereka Kau jagai Tuhan, jaga kesehatan mereka Tuhan. Biarlah Tuhan setiap senior Tuhan menjadi berkat bagi anak mereka, bagi cucu mereka Tuhan, menjadi berkat bagi orang-orang yang mereka temui Tuhan. Biarlah Tuhan hati mereka terus bersukacita Tuhan. Biarlah Tuhan hati mereka terus bersungguh-sungguh Tuhan mencari Engkau Tuhan di masa tua mereka Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, berkatilah Kau setiap senior Tuhan, menjadi setiap senior yang bersemangat Tuhan melayani Engkau, yang sungguh-sungguh Tuhan mencari Engkau Tuhan. Dan biarlah Tuhan setiap senior Tuhan yang ada di gereja di tempat ini Tuhan, menjadi orang tua yang sungguh-sungguh Tuhan mengandalkan Engkau dalam setiap mereka Tuhan, membawa anak-anak mereka, membawa cucu mereka dalam doa mereka Tuhan, supaya anak mereka dan cucu mereka juga Tuhan sungguh-sungguh mencari Engkau dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan malam hari ini, hari yang baik, hari yang indah Tuhan, karena penyertaan-Mu yang sempurna bagi setiap kami ya Allah, dan Bapa kami yang penuh kasih dan sayangnya. Tuhan, kami tidak lupa berdoa Tuhan Yesus untuk pelayanan anak yang ada di bangsa kami ini, baik di gereja-Mu, baik dimanapun Tuhan, di pelosok-pelosok negeri kami ini Tuhan, dari kota terbesar sekalipun Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan. Biarlah kiranya anak-anak di bangsa kami ini mengalami Tuhan dalam nama Yesus. Di masa-masa kecil mereka ini Tuhan, Engkau mengenalkan diri-Mu secara pribadi untuk setiap anak-anak kami yang Kau titipkan bagi setiap kami Tuhan, di bangsa kami ini, di gereja kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati setiap gereja-gereja yang ada Tuhan, setiap pelayanan-pelayanan anak yang ada di setiap gereja di bangsa kami Indonesia ini Tuhan Yesus. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus Tuhan, biar setiap anak-anak mengalami jamahan-Mu Tuhan. Setiap kegiatan-kegiatan yang ada Tuhan Yesus, Engkau berkati dalam nama Yesus Tuhan. Firman Tuhan yang tertabur Tuhan yang mereka dengar Tuhan tidak kembali dengan sia-sia. Itu akan berbuah dan bertumbuh di dalam hati mereka yang terdalam Tuhan.
untuk membawa anak-anak kami Tuhan Yesus mengalami jalan-jalan-Mu Tuhan, melihat karya-Mu dalam kehidupan mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat seluruh pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Taruhlah Tuhan karunia-karunia kepada setiap kami, setiap orang-orang yang sudah mendedikasikan dirinya melayani Engkau Tuhan di pelayanan anak Tuhan Yesus. Taruhlah hikmat-Mu lebih lagi Tuhan Yesus. Biarlah melalui guru-guru sekolah minggu, melalui pelayan-pelayan anak di dalam yayasan atau apapun Tuhan Yesus, itu Tuhan Yesus menjadi sarana bagi anak-anak di bangsa kami ini Tuhan mengenal Engkau secara pribadi Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan setiap anak-anak kami Tuhan menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang pintar Tuhan di sekolah Tuhan, dapatkan nilai-nilai yang terbaik Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, kami jauhkan anak-anak kami dari pergaulan yang tidak baik, dari orang-orang yang tidak baik Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Sebab jalan-jalan-Mu tak terselami Tuhan kepada anak-anak kami ini. Untuk itu Tuhan, marilah Engkau Tuhan jamah setiap anak-anak bangsa kami ini Tuhan, untuk dari anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan seluruh guru-guru sekolah minggu yang ada Tuhan, di pelayanan anak Tuhan, urapan yang khusus turun Tuhan atas orang-orang Tuhan Yesus, orang-orang tua yang mendidik anaknya Tuhan Yesus. Biarlah roh takut akan Tuhan mengalir kepada setiap keluarga Tuhan. Itulah yang membawa anak-anak kami mengenal Engkau secara pribadi dalam kehidupan mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, Engkau Allah yang sungguh luar biasa bagi anak-anak kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Biarlah anak-anak kami jadi anak yang bijak menggunakan sosial media Tuhan. Kalau zaman ini Tuhan, anak-anak kami ada di zaman gadget Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dilindungilah anak-anak kami Tuhan dari tontonan yang tidak berfaedah dalam nama Yesus Tuhan. Dilindungilah anak-anak kami dari pergaulan yang tidak baik Tuhan dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan gadget yang mereka miliki Tuhan, yang Tuhan anugerahkan kepada mereka Tuhan, itu menjadi sarana Tuhan bagi anak-anak kami Tuhan, untuk memperpintar mereka Tuhan, untuk mendapatkan hal-hal yang positif Tuhan, untuk mendengarkan hal-hal yang baik melalui YouTube Tuhan, hal-hal yang bisa mencerdaskan mereka Tuhan, mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kasih-Mu kepada anak-anak kami Tuhan. Di atas segalanya Tuhan, biarlah roh takut akan Engkau Tuhan Yesus dimiliki oleh anak-anak di bangsa kami ini, dimiliki oleh anak-anak di negeri kami ini, dimiliki oleh anak-anak kami di gereja-Mu Tuhan, mulai dari kota-kota besar sampai ke pelosok-pelosok negeri kami ini Tuhan. Biarlah seluruh anak-anak di bangsa kami ini, terlebih anak-anak yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mempercayakan hidupnya kepada Yesus Kristus. Biarlah Tuhan semua anak-anak kami Tuhan, di kala besar mereka nanti memuliakan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang sungguh baik. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Bersama dengan waktu yang terus berlaju, apakah aku ada di sini Tuhan, kalau bukan untuk melayani-Mu? Bangkitkan aku, jadikan aku hamba-Mu yang setia. Bangkitkan aku,
Yes, Tuhan, kembali kami datang Tuhan kepadamu Tuhan. Kami bersatu untuk para youth dan teens Tuhan, serta sekolah minggu Tuhan. Biarlah kiranya generasi pemuda ini Tuhan bisa meneruskan bangsa dan bisa meneruskan gereja-gerejamu Tuhan, serta menjadi alat-alatmu Tuhan di dalam gerejamu Tuhan, menjadi berkat, menjadi terang Tuhan bagi teman-teman, bagi orang-orang yang mereka temui Tuhan, bagi keluarganya, bagi lingkungan sekitarnya Tuhan dan masyarakat Tuhan. Dan Tuhan biarlah kiranya apa yang sedang mereka usahakan Tuhan pada usia mudanya kini Tuhan, Engkau yang membantu, Engkau yang menolongnya Tuhan, Engkau yang menolong mereka dalam studinya Tuhan, dalam hal yang mereka kerjakan Tuhan, dalam hal pelayanannya Tuhan. Biarlah kiranya Engkau yang menyertai mereka Tuhan dalam pelayanannya Tuhan, agar terus menjadi pemuda Tuhan yang taat kepada Engkau, yang setia melayani Engkau Tuhan di dalam gerejamu Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan, anak-anak-Mu dari TK, SD, SMP, SMA, atau SMK Tuhan akan melakukan ujian sekolah Tuhan, akan melakukan ujian kenaikan kelas Tuhan. Biarlah kiranya Engkau yang menolong, Engkau yang menuntun mereka Tuhan dalam mengerjakannya Tuhan, supaya mendapatkan juara kelas Tuhan dan menjadi berkat Tuhan, serta menjadi contoh bagi teman-teman mereka Tuhan, memotivasi teman-teman mereka Tuhan, dan Engkau yang memberi mereka roh kepintaran Engkau Tuhan, Engkau yang akan memberkati mereka Tuhan. Dan Tuhan biarlah kiranya mereka bisa memberitakan Injil-Mu Tuhan, mereka berani untuk memberitakan kebenaran firman-Mu Tuhan, mereka berani untuk menyatakan kebenaran firman-Mu Tuhan, dan biarlah mereka terus menjadi terang dan menjadi garam Tuhan bagi teman-teman mereka Tuhan, dimana menolong anak-anak-Mu Tuhan, Engkau yang akan menjamah anak-anak-Mu Tuhan menjadi anak yang berprestasi, menjadi anak yang luar biasa Tuhan, anak-anak yang memiliki kasih Tuhan, memiliki roh takut akan Tuhan, serta memiliki rasa peduli antar sesamanya Tuhan. Biarlah mereka terus bertumbuh di dalam Engkau Tuhan, bertumbuh di dalam gereja-Mu Tuhan, bertumbuh di dalam pelayanan-Mu Tuhan. Engkau yang akan memberi mereka kekuatan, akan memberi Engkau semangat untuk tetap melayani Engkau, tetap setia dalam panggilan-Mu Tuhan. Dan Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk biarlah kiranya mungkin yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi, biarlah Engkau yang menyiapkan universitas yang terbaik Tuhan untuk mereka, serta yang akan memasuki ke jenjang sekolah berikutnya Tuhan, Engkau yang memberi sekolah yang terbaik Tuhan. Kami tahu rancangan-Mu, rancangan yang indah Tuhan bagi anak-anak kami. Kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan atas semua berkat-Mu untuk anak-anak-Mu ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, haleluya. Karya-Mu besar bagi kami gereja Tuhan. Kami sangat bersyukur kami ada di tengah-tengah gereja GKKD. Terima kasih Tuhan, gereja ini ada dan berdiri. Itu karena Engkau yang sudah memulai. Kami percaya Tuhan, Engkau terus membawa gereja ini masuk ke dalam rencana-rencana Tuhan yang mulia. Kami terus bawakan Tuhan, gereja-Mu ini Tuhan, yang ada di Semarang, di luar kota, bahkan sampai ke pulau-pulau lain, bahkan sampai ke luar negeri. Kalau gereja GKKD ada sampai ke luar negeri hari-hari ini, itu karena pekerjaan tangan Tuhan, pekerjaan hamba-hamba Tuhan. Setiap hati yang sudah diberikan untuk melayani, untuk membawa hatinya, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Itu sebabnya kami berdoa malam hari ini Tuhan, membawa para pemimpin kami, para penatua kami ke dalam tangan-Mu. Kalau Engkau telah menetapkan mereka Tuhan di tengah-tengah kami untuk memimpin gereja GKKD di Semarang dan pengayomannya, kami berdoa Tuhan, pengurapan-Mu turun atas mereka, berkat-Mu turun atas mereka, penjagaan-Mu, perlindungan-Mu, dijauhkan dari segala roh-roh jahat yang berusaha untuk mengganggu mereka. Kami tolak segala pekerjaan roh jahat, kami tolak segala roh-roh kecelakaan, kami tolak roh sakit penyakit. Engkau
Tuhan yang akan melindungi para pemimpin kami. Berkat-Mu tercurah bagi para pemimpin kami, Bapak Ibu Oscar sekeluarga, Bapak Ibu Susilo sekeluarga, Bapak Ibu Christian sekeluarga, Bapak Ibu Mora sekeluarga. Kami berdoa turunlah berkat-Mu yang terutama bagi mereka. Teruslah sampaikan isi hati-Mu. Biarlah Tuhan Kau sampaikan apa yang menjadi kerinduan-Mu untuk membangun gereja Tuhan di Semarang dan sekitarnya, Jawa Tengah, bahkan sampai ke kota-kota lain Tuhan. Kami berdoa bahkan Tuhan, para gembala-gembala setiap satelit dan para gembala-gembala di setiap kota demi kota, Tuhan Kau yang akan memakai lebih luar biasa lagi. Berkat tercurah bagi para hamba-hamba Tuhan yang memberikan hidupnya. Pakailah Tuhan lebih luar biasa lagi. Tambahkanlah Tuhan kapasitas lebih lagi untuk membawa dan menggembalakan jemaat ini. Jemaat yang bertumbuh, jemaat yang kokoh di dalam Engkau, jemaat yang mengenal Engkau secara pribadi, yang kuat pengenalannya akan Engkau. Walaupun Tuhan di tengah-tengah persoalan pergumulan apapun yang dihadapi, itu tidak menggoncangkan imannya, tidak membuat satu pun iman jemaat-Mu gugur. Kami berdoa Tuhan, Engkau yang akan menjagai kawanan domba-domba Allah, Engkau yang akan menjagai umat-Mu. Biarlah umat-Mu semakin melekat kepadamu, semakin lagi Tuhan bertekun di dalam pengenalan akan Engkau, bersungguh-sungguh di dalam mengikut Engkau. Tidak ada satu pun Tuhan yang bermain-main, tidak ada satu pun Tuhan di akhir zaman ini untuk mereka tidak melayani Tuhan. Kami rindu semua jemaat bangkit dan bersinar melayani Tuhan. Kami berdoa Tuhan bahkan boleh mengalami Kristus setiap hari di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan, di dalam usaha pekerjaan, dalam aktivitas jemaat-Mu. Kami berdoa jadikanlah jemaat-jemaat GKKD dimanapun berada, jemaat yang kuat dan teguh dengan imannya. Kami berdoa bahkan dipakai menjadi saksi-saksi Kristus. Kami semua Tuhan boleh terbeban untuk jiwa-jiwa yang ada di sekitar kami. Kami bergandeng tangan Tuhan, mulai dari jemaat, pekerja, hamba-hamba Tuhan. Kami boleh sehati di dalam visi Tuhan, khususnya Tuhan gereja GKKD di dalam setiap program-program yang sudah kami tetapkan. Kami berdoa diberkatilah Tuhan apapun kegiatan gereja kami Tuhan, baik yang dilakukan secara onsite maupun online. Pakailah semuanya Tuhan untuk mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan, untuk mendatangkan tuayan-tuayan di akhir zaman ini. Kami rindu setiap satelit boleh bertumbuh berkembang, setiap tempat demi tempat boleh dibuka komsel-komsel baru, ada pelayanan-pelayanan baru, ada penuaian jiwa-jiwa, ada pelayanan-pelayanan yang luar biasa di mana nama Tuhan semakin dikenal oleh banyak orang. Oleh karena itu kami berdoa Tuhan, lawatlah semua gereja-Mu Tuhan di tempat demi tempat. Ketika Engkau melawat gereja-Mu terjadi mujizat di sana, terjadi Tuhan ada kelepasan di sana, ada terjadi Tuhan petobat-petobat baru di sana, ada mujizat-mujizat terjadi yang membuat jemaat-Mu semakin bergairah, semakin lagi Tuhan menyaksikan kepada dunia ini bahwa Allah yang kami sembah, Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Berdoa Tuhan, mari Tuhan bawalah di tahun 2022 ini sampai di akhir tahun ini kami semua bersama-sama menyelesaikan panggilan Tuhan atas gereja kami Tuhan. Terima kasih, berkat-Mu lah yang tercurah bagi kami semua Tuhan. Kami percaya Tuhan, dimanapun gereja-Mu berada, mulai dari kota sampai ke pedesaan, kami percaya Engkau hadir di sana. Kau menyatakan kemuliaan-Mu di sana, Kau menyatakan diri-Mu di sana, sehingga Tuhan kami melihat ada revival akan terjadi bagi gereja GKKD, bahkan gereja-gereja yang seluruh dunia ini. Kami akan melihat penuaian besar akan terjadi di akhir zaman ini Tuhan. Inilah waktunya ya Tuhan. Inilah gelombang baru terjadi di akhir zaman ini Tuhan. Mari berkat-Mu tercurah bagi seluruh umat Tuhan, seluruh hamba-hamba Tuhan, seluruh pekerja-pekerja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami melihat penuaian besar terjadi. Kami melihat revival akan terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mengakhiri doa kita satukan hati kita. Terima kasih Bapa Sorgawi, Allah yang kami sembah, kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, kami boleh menyatukan hati kami untuk berdoa, memuji, menyembah Engkau, mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati pikiranmu kepada Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus kita terima berkat dan berkata amin. Tuhan berkati kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kebersamaan kita dalam doa malam hari ini. Teruslah dalam kegerakan Tuhan. Sampai bertemu minggu depan dalam David Tabernacle Prayer. Tuhan Yesus memberkati kita semua.